Ingin tanaman cabemu bebas dari lalat buah? Ikuti cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya dari channel Berkah Rawit akan berbagi cara mengusir lalat buah dari tanaman cabai. Seperti kita ketahui, di dalam budidaya tanaman cabai tidak terlepas dari yang namanya hama. Terutama hama yang satu ini, yaitu yang disebut dengan hama lalat buah. Hama ini sangat susah dikendalikan karena dia sifatnya terbang. Nah, seperti ini. Pada bolong begini kayak bekas suntikan jarum. Nah, ini bekas lalat buah. Yang terserang lalat buah cabai akan rontok. Nah, seperti ini. Ini akibat diserang oleh lalat buah. Nah, kalau tidak segera kita antisipasi, kerugiannya akan semakin besar. Nah, ini salah satu contoh cabai yang terserang oleh hama lalat buah. Nah, seperti ini. Ini salah satu yang terserang oleh lalat buah. Nah, seperti ini nih. Ini ada bolong kayak bekas tusukan jarum. Nah, ini diakibatkan oleh lalat buah yang nantinya cabai ini rontok. Apalagi kalau musim hujan, ini akan busuk. Nah, seperti ini. Ini bekas tusukan dari lalat buah. Oleh karena itu harus segera kita antisipasi. Nah, hama yang satu ini kadang-kadang sulit dikendalikan. Beda lagi dengan hama seperti ulat atau kutu daun. Karena lalat buah ini sifatnya terbang. Beda lagi dengan ulat atau kutu daun. Kalau kita spray dengan insektisida racun kontak, itu akan cepat mati. Kalau lalat buah, kalau kita spray dia terbang. Nah, kita cara mengantisipasinya, kita menggunakan salah satu bahan aktif Propenopos dengan merek dagang Kurakron, karena ini sangat menyengat baunya apalagi di malam hari. Kita kan membunuh tapi mengusir lalat buah agar menjauh dari tanaman cabai kita. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut ke cara bagaimana peracikannya dan seperti apa dosisnya agar lalat buah jauh dari kebun cabai kita. Oke, yang baru menemukan channel ini tolong like, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut ke cara tutorialnya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, ini salah satu cara saya untuk mengusir lalat buah dengan menggunakan Kurakron 500 SC. Nah, insektisida ini sangat bagus kalau kita spraykan untuk mengusir lalat buah. Karena ini baunya yang sangat menyengat apalagi di malam hari. Sehingga dengan bau yang menyengat tersebut, lalat buah akan jauh dari kebun cabai kita. Nah, adapun dosis yang akan kita spraykan, terutama khusus untuk lalat buah, kita gunakan 36 mili per tangki 16 liter. Sama dengan 2,5 mili per liter air. Nah, kita menggunakan tangki 16 liter, kita gunakan 36 mili per tangki 16 liter. Nah, ini salah satu insektisida racun kontak yang sangat bagus untuk mengusir lalat buah. Kurakron yang berbahan aktif Propenopos ini sangat bagus kalau kita spraykan untuk mengusir lalat buah. Selain mengusir lalat buah, juga insektisida ini mampu membunuh
atau membasmi yang namanya kutu daun dan ulat yang menyerang tanaman cabai, terutama ulat buah. Nah, kita spraykan 36 mili per tangki 16 liter. Nah, selain Kurakron, kita juga mengantisipasi penyakit busuk buah. Busuk buah ini sangat mengganggu. Kita menggunakan di sini salah satu fungisida yang berbahan aktif Mancozeb 80 WP. Kita gunakan untuk mengantisipasi busuk buah dan bercakun. Nah, kita gunakan. Nah, selain itu juga kita menggunakan di sini MKP dari Pak Tani. Sekaligus untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Ini salah satu unsur hara yang ada dalam MKP ini, yaitu unsur hara kalium dan fosfat. Dan juga saya menggunakan Mama Lemon untuk perata sekaligus untuk membasmi bakteri yang ada pada tanaman cabai. Ini sangat bagus untuk membasmi bakteri. Nah, selain itu juga kita gunakan perekat agar insek dan fungi yang kita spraykan tidak larut terbawa air hujan dan embun. Nah, kita gunakan perekat. Nah, adapun dosanya untuk perekat kita cuma menggunakan 25 mili per tangki 16 liter. Nah, kita gunakan 25 mili per tangki 16 liter. Nah, setengah dari tutup botol tersebut. Ini 20 mili. Nah, setelah itu kita aduk dulu biar perekat tadi benar-benar larut di dalam air. Nah, selain itu kita gunakan Mama Lemon untuk membasmi bakteri yang ada pada tanaman cabai. Sekaligus perekat. Kita gunakan 1 sendok makan per tangki 16 liter. Ingat, 1 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut. Dua bahan tadi yaitu perekat dan Mama Lemon. Nah, setelah itu kita gunakan insektisida racun kontak dan lambung, yaitu kita gunakan 36 mili per tangki 16 liter. Nah, ini Kurakron 500 SC yang berbahan aktif propenopos. Kita gunakan 36 mili per tangki 16 liter atau setara dengan 2,5 mili per liter air. Nah, ini 36 mili. Untuk ukuran tangki 16 liter. Nah, Kurakron ini sangat bagus sekali. Baunya sangat menyengat. Baru diaduk aja udah baunya seperti ini menyengatnya. Apalagi kalau di malam hari. Sehingga pada kabur nanti lalat buah. Nah, ini kita gunakan 3 sendok makan MKP dari Pak Tani untuk menjaga kerontokan bunga dan buah. Kita gunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter. Sekali lagi kita gunakan MKP-nya 3 sendok makan per tangki 16 liter. Selain MKP juga kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb 80 WP dengan merek dagang Manco. Kita gunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter. Ini untuk mengantisipasi busuk buah akibat kelembaban dan mengantisipasi penyakit bercak daun karena musim hujan yang agak berlebihan hujannya. Kadang-kadang pagi hujan dan sore juga udah hujan lagi. Kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb. Nah, setelah itu kita aduk sampai benar-benar larut 3 bahan tersebut. Dan masukin ke dalam tangki ukuran 16 liter, isi air sampai penuh. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.